Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, khususnya buat para wanita dan juga para bapak-bapak yang ingin istrinya cantik ya. Tema kita pagi hari ini adalah awet muda ala istri Nabi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut nih, jamaah. Di zaman Rasulullah SAW atau mungkin di zaman nabi-nabi terdahulu, ini kan masya Allah ya, orang-orang itu cantiknya itu pakai bahan-bahan alami, menggunakan dandannya itu make upnya pakai bahan alami. Kalau zaman sekarang ini kan ada yang campur kimia lah, apa dan segala macam. Tapi gini, sebenarnya ada nggak Bib amalan ya, amalan-amalan nih buat para wanita bisa awet muda, bisa tetap cantik itu dengan zikir atau apa gitu loh Bib? Ada nggak kira-kira amalan yang bisa kita lakukan? Mohon izin penjelasannya. Tosi aja Bib. Gimana kalau apa tuh satu? Kantong tebal. Lanjut nih. Iya. Kan begitu. Oh, iya. Iya. Enggak juga sih sebenarnya, artinya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh Uang. Jadi subhanallah, artinya di antara tadi kan al-wudu ala wudu, nur ala nur. Kalau tadi dikatakan yang pertama saya katakan orang itu wudu, ada lagi namanya tajdidul wudu. Kalau tadi berwudu, ada lagi yang namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu juga dikatakan oleh ulama itu bisa bikin awet muda. Jadi mukanya terang, kulitnya kencang, nggak butuh juga semen putih untuk menambalnya. Tapi wudunya wudu yang benar. Kasih tahu Bib, cara wudu yang benar. Wudu yang benar. Nanti kan insya Allah Bafigi lah. Oh iya Bafigi ya, insya Allah ya. Jadi misal wudu alal wudu itu seperti apa? Misalnya kita berwudu nih, wudu kita belum batal. Tapi syaratnya wudhu belum batal itu sudah terpakaikan, baik dengan sholat sunnah ataupun dengan membaca Al-Quran. Ketika wudhu itu sudah terpakai, kemudian dia pengen sholat nih, tapi kan dia masih ada wudhu, dia sudah pakai buat sholat duha. Boleh dia berwudhu lagi walaupun wudhunya masih ada. Dan dia harus yakin wudhunya masih ada, itu hukumnya. Misalnya orang begini nih, wudhu saya masih ada atau enggak ya? Masih ada atau enggak? Nah, lebih afdal ulama mengatakan dibatalkan dulu baru berwudhu. Kalau dia ragu. Tapi kalau dia yakin wudhunya masih ada, silahkan, namanya tajdidul wudhu. Caranya seperti apa? Caranya bukan nawaitu taharata lissalah, bukan aku berniat untuk berwudhu mangkah dan sekecil, tapi nawaitu tajdidal wudu, aku berniat untuk memperbaharui wudu. Nah, orang yang sering memperbaharui wudu, orang yang sering dia berwudu itu bikin wajahnya kenceng. Jadi orang sekarang nih masya Allah pengen putih, pengen bersih, pengen kenceng, pengen awet muda, jadi pengennya instan. Benar. Kan gitu. Beda, lihat kalau kita dikatakan zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cantik-cantik. Sayyidatina Khadijah itu umur 40 tapi tercantik di kota Mekah. Masya Allah. Ya, Sayyidatina Khadijah itu sebelum dinikahi oleh Nabi, artinya umur 40 kan pada sejarah, tapi tercantik di kota Mekah. Bagaimana? Betul Ustazah Syifa tadi bilang, makannya. Terus ini dong, apa? Happy. Bahagia. Susah nyebutnya gue. Iya. Happy. Bahagia aja nih, Bahagia. Namanya Bahasa apa? Arabnya apa? Nah, happy Said. Farhan dia artinya. Jadi di antara bikin awet muda itu enak tuh orang rajin senyum. Ya, tapi bukan mau setiap orang gini. Itu bukannya awet muda. Kerutannya terbanyak kalau senyum banyak-banyak. Artinya makanya senyum kepada saudaramu itu kan sedekah. Dengan pahala sedekah itu jadi muka itu awet. Jadi Masya Allah, lihat orang yang terganteng. Siapa orang yang terganteng? Baginda Nabi besar Muhammad. Sedih boleh, tapi bukan sedih yang jadi pikiran, dikatakan di stres. Makanya happy, orang itu harus farhan. Makanya di antara juga nih, kalau pengen istri-istri kita awet muda, bikin dia senang terus walaupun nggak ada uang. Ingetin nih. Bukan gimana caranya tuh Bib? Ada kan orang ngasih uang, tapi suaminya nggak balik-balik, Bang Toyib. Ya sedih juga. Artinya dia pulang nih ke rumah, artinya kesumpekan yang ada di luar itu jangan dibawa pulang. Ya. Paham nggak nih? Kesumpekan habis kameramen pagi, gue capek nih habis kamera misalnya kan, contohnya gitu kan. Pulang, wah bingung juga dia kan. Jadi artinya di antara bikin awet muda itu bikin hati seseorang itu luas. Luas dengan cara apa? Namanya qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan. Masya Allah, merasa cukup
dengan apa yang Allah berikan, memperbaharui wudu. Wudu itu biasanya kan muka kita tarik, ini Masya Allah, selain bersih, ngencengin juga. Wah, ini luar biasa ini. Tali, tarik sana, tarik sini. Iya. Nah, zaman sekarang beda lagi nih. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Jamaah. Buat para wanita, buat para ibu-ibu, yang bapak-bapak juga yang lagi nonton yang ingin istrinya cantik ya. Banyak zaman sekarang ini orang mau cantik atau mau kelihatan awet muda tapi caranya instan. Caranya apa? Yang nggak lazim. Bahkan yang boleh kita bilang sekarang ini adalah tidak dibenarkan oleh agama. Contoh, operasi plastik. Dia ganti hidungnya yang pesek jadi mancung. Jadi kayak plastik ember gitu, bukan? Beda lagi ember mukanya. Udah di operasi plastik ember nggak tunjuk tuh lupa. Embernya merek masih di depan. Nggak gitu juga ya. Plastik ember. Nah ini gimana Ustaz Syam nih? Dengan kita lihat sekarang ini orang-orang yang banyak ingin mempercantik dirinya instan dengan operasi plastik atau mengganti bagian wajahnya. Mohon izin penjelasan silakan. Tabe guru kami Muhammad Syafiq Masali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Ada percakapan iblis di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita semua untuk menggambarkan situasi bagaimana mereka ingin menggoda manusia. Salah satu godaannya wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, yaitu untuk mengganti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia. Jadi manusia selalu pengen mengganti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada yang mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya termasuk di antaranya mengubah-ngubah wajah, mengubah-ngubah bentuk fisik itu adalah godaan terbesar daripada syaitan. Makanya ada orang yang kecanduan gitu. Orang nato tuh biasanya kecanduan. Udah bikin satu tato, pengen tato yang lain, pengen tato yang lain, pengen tato yang lain. Biasanya orang yang sudah Sampai nggak ada tempat yang kosong. sampai nggak ada tempat yang kosong, subhanallah, sampai bola matanya, subhanallah. Bola mata? Iya, ada. Bib. Sampai Vitamin vitamin semua. semua full. Vitamin semua full. Subhanallah. Jadi memang ada efek kecanduannya karena sudah masuk di dalam jebakannya syaitan. Kemudian ada orang yang pernah mungkin mengoperasi hidungnya, walaupun itu tidak ada kesalahan pada hidungnya, dia operasi plastik yang dilarang dalam agama untuk mengubahnya. Subhanallah, akhirnya Udah mancung, kecanduan. udah Tiap tahun mau diganti modelnya, Bib. Di mau pengen model hidung kayak Habib nggak? Asli nggak sih? Padahal ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang gagal. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Akhirnya ketika dia mengganti itu, dia menganggap bahwa ciptaan Allah tidak sempurna, meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengecilkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa jadi membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kasusnya jikalau memang ada masalah medis, subhanallah. Ketika seorang sahabat Nabi SAW terkena senjata di medan perang, hidungnya patah gitu, hidungnya tidak ada lagi, maka diganti oleh Nabi SAW. Itu kan operasi juga namanya gitu. Akhirnya dibedah, diganti dengan hidung dengan besi gitu. Tapi ternyata itu rusak lukanya, diganti dengan yang emas sama Nabi SAW. Jadi hidungnya terbuat dari campuran emas, barulah hidung itu bertahan. Kemudian ada orang mungkin yang mohon maaf tidak ada kakinya satu, diganti dengan kaki palsu, maka itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena dia adalah urusan medis. Tapi ketika dia hanya urusan estetika yang tidak mengganggu dia dalam ibadah sebenarnya, tidak mengganggu dia dalam berkomunikasi setiap harinya, tidak mengganggu dia dalam kehidupan bersosialnya, maka itu tidak dibenarkan. Maka dikatakan tadi cara yang instan. Yang kedua, yang diharamkan bukan hanya operasi plastik. Ada orang tidak operasi plastik tapi pakai dukun, pakai Susuk. susuk, pakai jampi-jampi, yang mana jampi-jampinya tidak berasal daripada baginda Nabi SAW, yang mana jampi-jampinya tidak berasal daripada para sahabat, tidak berasal dari para ulama. Nah, ini yang berbahaya. Kalau jampi-jampinya berasal daripada Nabi, misalnya ketika bercermin dia membaca Allahumma kama hasan takhalqi fahassin khuluqi, itu kan boleh-boleh saja. Allahumma jammilna bil afiyah, ya Allah perindah aku, parasku ini dengan kesehatan, itu boleh-boleh saja. Allah taala alam. Jadi tetap kalau misalnya merubah segala sesuatu bentuk yang Allah udah ciptakan itu berarti itu nggak boleh hukumnya. Iya, sepakat ulama haram. Kecuali memang itu masalah Alasan kesehatan. medis, iya. Masya Allah. Ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang ada di rumah, jangan pernah merasa diri kita tuh
tuh nggak cantik buat perempuan ya, atau cowok nggak ganteng. Mungkin di sini kelihatan kita sama, hidungnya agak-agak kurang tajam gitu. Tapi giran jalan di luar negeri, Bu, ibu pasti dibilang cantik, semua orang ngelihat karena mereka udah pada bosen ngeliat yang terlalu tajam. Oh gitu. Ngeliat yang agak-agak Iya, nggak benar. tajam itu mereka, Ngeliat orang Masya Allah, wih luar Iya. biasa. Nanti kita lanjut lagi deh, ya. Masya Jangan, ya. Ini kan yang pengalaman. Kalau jalan-jalan kita jauh gitu, mainnya jauh. Betul, Ya. betul. Iya, Nah, ada lagi nih, ya. Ada yang mau nanya. Ini katanya gimana sih yang paling bagus itu kalau tadi guru kita Habib Muhammad bilang perempuan itu cantik bukan cuma hanya di luar, tapi cantik luar dalam seperti istri-istri Nabi, Masya Allah. Mungkin bisa dipraktekkan nih guru kita Ustazah Syifa. Contohnya silakan, tafadhol. Ya. Izin para guru saya, harusnya yang bahas ini laki-laki, bukan Oh ya, perempuan nggak ya. apa-apa lah, ya, Karena apa-apa. jatuhnya, waduh, ini masih dari kata jauh cantik luar dalam ini. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Asyur mengatakan begini, hiasan atau kecantikan pada perempuan itu berasal dari dua hal. Yang pertama ada zina khilqiyah, yang kedua ada zina muktasibah. Zina khilqiyah ini given, bawaan lahir, gift, pemberian yeah. dari Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir hidungnya sudah mancung, dari lahir kulitnya sudah putih, dari lahir tubuhnya sudah tinggi dan lain sebagainya, itu given. Ya, pemberian dari Allah yang memang harus kita syukuri. Dan ada perempuan yang dia nggak make up, dia nggak apa, memang asalnya cantik. Iya, Sebagaimana betul. para istri Rasulullah SAW yang tadi disebutkan oleh Habib Syahab ya. Khadijah itu pun cantiknya luar biasa. Kenapa? Dari lahir sudah Allah berikan pemberian yang luar biasa. Ada yang kedua, zina muktasibah. Zina muktasibah ini adalah kecantikan yang diusahakan. Ya, ada tambahan. Oh, saya cantik kalau pakai baju ini. Saya cantik kalau pakai make up ini. Saya cantik kalau pakai kerudung ini, kalau pakai perhiasan ABCD baru kelihatan cantik. Kalau pakai Tapi ketika filter ini. dilepas perhiasannya, itu wah, kita kaget kadang-kadang Atau ya. pakai filter ini. Pakai filter yang luar biasa. Ini kayak Makanya jadi tipuan. orang tuh kayak hanger. Nah, Kenapa, Bib? kenapa tuh, Bib? Digantungin apa aja bisa. Bisa ya, iya. Masya Allah. Ini Mantap kan? kayak zaman sekarang ya, para jamaah sekalian. Makanya kalau cari jodoh harus lebih selektif, hati-hati. Apalagi kalau kenalannya lewat media sosial. Iya. Ya di foto cantik, Masya Allah. Begitu ketemu, lah wala astagfirullahaladzim. Gak jadi akhirnya. Karena banyak tipuan dari media sosial, filter, ataupun dandanan yang sebenarnya nggak begitu aslinya gitu ya. Maka teman-teman sekalian, ada satu makalah yang mengatakan ya, ini perkataan yang saya rasa wah luar biasa gitu ya. Kecantikan dari luar itu akan membuat hati senang, ya, membuat mata senang, mata yang utamanya. Tapi kecantikan dari dalam itu akan menawan hati. Kalau mau mengambil hati suami, mau mengambil hati orang yang kita cinta, bukan hanya dari cantik paras saja, tapi lebih dari itu akhlaknya. Maka perempuan yang baik kita harus berikhtiar sama-sama agar kita cantik secara beauty inside ya, baik dari luar maupun dalam. Salah satunya harus balance, seimbang nih. Seimbang apa? Asupan keduanya. Dari luar juga dipoles, depan suami pakai minyak wangi, tetap berwudu tadi kata Habib ya. Kemudian kata Ustadz Syam juga tidak merubah ciptaan Allah dan lain sebagainya. Pakai produk yang halal, tidak berlebihan, tidak ada merkuri dan lain sebagainya. Jadi ikuti saja apa kata syariat, kita mempercantik dengan hal-hal yang halal, itu asupan dari luar. Masya Ada Allah. asupan dari dalam, zikir, baca Quran, ya. Banyakin tahajud, duha, berdoa, kemudian bersedekah, memperlihatkan akhlak terbaik kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh bukan cantiknya kita, Betul. bukan tampannya kita, bukan seberapa mahal baju kamu, seberapa mahal skincare kamu, tidak, tapi yang Allah lihat ketakwaan kita. Ya. Tuh ya, buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang lagi nonton dampingin istrinya, Masya Allah. Tadi Habib Muhammad bilang juga ini, kalau mau istri cantik ya, atau suaminya didoain biar banyak duit. Istrinya pasti jadi cantik, banyak duit, nggak main perempuan lain. Itu juga, doanya jangan sampai ketinggalan. Itu poinnya. Iya, jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi nih, sekarang waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Anissa Nurmala 12. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita selalu berbicara dengan yang jelek-jelek dan selalu berdosa, apakah aura kecantikannya tertutup? Waduh. Apakah
wajah yang Aura. kita selalu gelap auranya. Wah, kita akan selalu gelap auranya gara-gara ngomongin yang jelek-jelek nih, Bib. Nih, apakah ada pengaruh? Kalau buat jujur jelek. Ya. Kalau Pengaruh. tanpa pengaruh sangat, sebab Nabi mengatakan orang yang berbuat dosa ini Tausiah dijawab dong. dengan Sampai tausiah aja, Bib. Oh, Biar dijawab dengan Tausiah. tausiah, Tausiah biar aja, Bib. menggebu-gebu gitu. Iya, Baik. iya, iya. Idza adnabal abdu dzamban, artinya Nabi mengatakan apabila seseorang berbuat dosa kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Ya, artinya siapa orang yang berbuat dosa itu Allah Subhanahu yang berkata jelek, mulutnya kotor, tidak menjaga lisannya, ya. Artinya makanya di sana sini sekarang banyak fitnah. Nauzubillah. Nah, itu semua disebabkan apa? Disebabkan lisan berkata yang jelek tanpa didasarin ilmu dengan hal yang bagus atau ilmu yang baik. Jadi semua bawa hawa nafsu. Bisa nggak berpengaruh dengan pembawaan? Bisa, sangat bisa. Jadi apabila seorang hamba berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala stempel. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan Mas Fadi, di hati itu ditaruh titik hitam. Nauzubillah. Satu dosa titik hitam. Masya Kita tidak bertobat dengan titik hitam ini, setiap berbuat dosa titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Jadi hatinya bisa semuanya menjadi hitam dan berpengaruh dengan aura. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang kadang-kadang, oh cantik banget nih, tapi auranya nggak enak. Ya, betul. Oh tampan banget nih kayak Mas Fadi, tapi auranya nggak enak. Enak aja, Bib. Acak-acakan. Enak aja. Aura-auran. Saya ustadz kita nggak ada ya. Iya. Ya, nggak ada yang dibilang aura jadinya. Artinya itu bisa sangat berpengaruh. Nah, bisa nggak artinya pengaruh juga dengan berbuat, saya balik lagi nih, berpengaruh juga dengan berbuat baik itu bisa berpengaruh dengan tubuh atau badan? Bisa. Seperti dikatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang berbuat dosa bisa menghilangkan aura baiknya menjadi tidak bagus, dipandangnya tidak enak, ketika berbicara juga kita sudah nggak mau dengar. Kenapa? Dengan sebab selalu berbuat dosa dan atau berkata kotor dan selalu ngatain orang misalnya. Itu sangat berpengaruh. Dan apa obatnya? Dikembalikan lagi. Maka dikatakan alaikum bimujalasatul ulama. Apa sih obatnya supaya aura kita kembali bagus, lisan kita kembali bagus? Maka ulama mengatakan banyak duduk di majelis ilmu. Maka ketika duduk di majelis ilmu, hati yang sudah gelap, aura yang tidak bagus, Allah hidupkan. Yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Maka Allah akan Masya hidupkan Allah. hati yang tandus itu dengan cahayanya Allah. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Benar. Jadi nih buat jamaah nih yang di rumah nih yang suka gosip, udahlah nggak usah gosip-gosip lagi. Gosip-gosip tuh kadang-kadang ntar bikin jadi mukanya jadi suram. Jangan, ya kan? Jangan nuntut orang sempurna kalau Nah. kita berarti kita itu tidak sempurna. Masya Allah. Terima kasih banyak kami atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ada jamaah yang bertanya juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau pergi arisan dengan ibu-ibu. Sudah pasti dong saya dandan dong biar cantik. Suami saya malah melarang dan bilang saya harus biasa aja katanya. Saya nggak mau lah, bandel sedikit, hehehe katanya. Akhirnya saya dibiarkan ikut arisan, tapi suami saya juga ikut. Malah dia dandan rapi seganteng-gantengnya. Biar bisa ketemu ibu-ibu lain. Nah, Astagfirullah. kalau begini nih harus diapain nih suami saya? Apakah harus dikarantina saja katanya? Waduh, Masya Allah. Ini kayak cerita Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu ya. Iya, buat yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.